PPK Tabita adalah salah satu badan pelayanan gereja yang hadir secara khusus untuk melayani keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarganya. Bermula dari keterpanggilan gereja untuk membantu anggota jemaat yang ingin memakamkan anggota keluarganya yang meninggal secara lebih pantas dengan peti jenazah yang lebih layak. Dalam berkat Tuhan dan pengelolaan yang sungguh atas talenta yang Tuhan percayakan, maka tahun ini PPK Tabita dalam pertolongan Tuhan memasuki usia 53 tahun. Sungguh layak bersyukur pada Tuhan. Dan dalam ulang tahun yang ke-53 ini PPK Tabita mengambil tema menjadi sahabat yang peduli. Dengan tema tersebut, PPK Tabita hendak menyaksikan betapa Tuhan, sumber segala berkat, telah memelihara dan memberikan kesempatan kepada PPK Tabita untuk mengelola berkat Tuhan, dan karena itu maka PPK Tabita terpanggil untuk menyatakan syukurnya dengan komitmen pelayanan untuk menjadi sahabat yang peduli. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita menyambut undangannya untuk menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Dia dan persekutuan dengan sesama lewat ibadah kita. Sungguh layak kita berkumpul dalam kesungguhan dan iman kepadanya. Sambil berdiri, mari kita naikkan pujian kita kepadanya. Dengan sukacita kita sambut kehadirannya. Kita masuki ibadah persekutuan dengan Tuhan dan sesama, dengan pengakuan bahwa semua ini terjadi karena pertolongan Tuhan, sumber segala berkat yang menjadikan segala sesuatu dan memelihara dengan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan memberkati saudara juga. Tuhan bekerja dalam lintasan waktu yang kita jalani, dan kita berkarya mengisi lintasan waktu tersebut dengan semua yang Tuhan kehendaki. PPK Tabita hadir sebagai sobat di kala duka dalam kedukaan mereka yang kehilangan orang yang dikasihinya. Selama waktu itulah kasih setia Tuhan tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku,
kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kita memasuki pengakuan dosa dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang memanjatkan doa kami di hadapan-Mu. Betapa kami sungguh merasakan cinta kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Cinta kasih dan kemurahan yang membuat kami merasakan betapa berkat-Mu selalu melampaui apa yang dapat kami duga. Namun di atas semuanya, kami harus mengaku betapa kami acap kali menyia-nyiakan berkat dan kesempatan yang Kau anugerahkan untuk kami dapat menghadirkan diri kami dengan lebih bermakna bagi sesama kami. Ampuni kami jika kami kurang menghargai tiap talenta yang Kau percayakan kepada kami dan membiarkan talenta tersebut terpendam tanpa dikelola. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh tanggung jawab, sehingga dimanapun kami dihadirkan, maka kami boleh mempersaksikan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, jika kami pun kerap kali tidak terlalu peduli dengan mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, mereka yang menjalani kehidupan tanpa teman, tanpa sahabat dan saudara. Jadikanlah kami menjadi sahabat bagi setiap orang dan secara khusus buat mereka yang ditinggalkan dalam kesendirian, dalam duka cita dan kehilangan orang yang mengasihi dan dikasihinya. Jadikanlah kami menjadi sahabat yang selalu peduli bagi sesama kami, sebagaimana kami juga boleh merasakan kepedulian-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam pertolongan-Mu kami telah berdoa. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara, ketika kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Allah, maka Tuhan menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita. Efesus 1 ayat 7 dan 8 menuliskan demikian bagi kita. Sebab
Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Bukalah hati kami untuk siap disapa oleh firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus hadir menuntun dan memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman-Mu. Sehingga pada akhirnya kami boleh benar-benar menjadi sahabat yang peduli. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan mengirim angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab selanjutnya diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata pada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara dikasihi Tuhan,
Saya ingat ketika saya kecil, saya pernah ribut berantem sama adik saya karena rebutan makanan. Tentu makanan yang sama-sama kami sukai. Ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa menebak makanan apakah itu? Iya, rasanya tidak ada yang pernah menduga kalau saya dan adik saya pernah berantem, pernah rebutan buntut lele goreng. Buntut lele goreng yang besarnya hanya seujung jari ini ternyata bisa membuat saya dan adik saya berantem. Bahkan sampai menangis. Sungguh terlalu ya Bapak Ibu, terlalu membingungkan. Ya untungnya semakin besar kami nggak lagi berantem soal makanan, apalagi soal buntut lele goreng Bapak Ibu. Tapi yang saya ingat pada waktu itu saya merasa takut. Saya takut kalau saya tidak kebagian buntut lele goreng yang menurut saya enak banget itu. Dan saya akan mengusahakan berbagai cara, misalnya saya makan duluan sehingga saya bisa mendapatkan seluruh buntut lele goreng yang ada demi mendapatkannya. Rasanya daging lele yang sebenarnya jumlahnya lebih banyak itu, yang lebih terasa itu sebenarnya tidak nikmat tanpa ada buntut lele gorengnya. Ya kalau dipikir-pikir gitu Bapak Ibu, kenapa coba harus ribut? Kan banyakan dagingnya dibandingkan buntutnya. Ya namun begitulah adanya. Perkara saya menginginkan yang namanya kenikmatan itu, kenikmatan buntut lele goreng itu, saya jadi tidak mau berbagi. Dan bukankah ini juga masih terjadi hingga kita beranjak dewasa? Tentu bukan rebutan buntut lele goreng Bapak Ibu semua, tetapi ini adalah sebuah permasalahan ketika kita memperhatikan kenikmatan kita sendiri. Mementingkan kenikmatan atau bahkan keinginan pribadi membuat kita enggan peduli terhadap orang lain. Baru-baru saja juga media dihebohkan dengan pemberitaan orang-orang yang berbondong-bondong membeli susu kaleng gitu ya, sampai-sampai nggak mau peduli dengan orang-orang di sekitarnya, nggak mau peduli kalau ada kaleng-kaleng yang jatuh, atau waktu itu ada troli yang jatuh juga, atau sikut-sikutan, tidak mau peduli Bapak Ibu. Dan tidak jarang juga ketika mereka sudah mendapatkannya, mereka jual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Lagi-lagi untuk kepentingan pribadi. Sungguh sebenarnya ini membuat kita menghela nafas melihat fenomena yang seperti itu Bapak Ibu semua. Ternyata makanan dan minuman bisa membuka sifat agresif manusia. Soal makanan dan minuman juga bisa membuktikan sifat egois manusia yang sulit merasa cukup. Ternyata makanan dan minuman yang sehari-hari itu bisa menyingkapkan siapa manusia sebenarnya. Makanan ini jugalah yang kemudian menunjukkan betapa bangsa Israel pada waktu itu mementingkan kenikmatan pribadi mereka. Kita bisa melihat bahwa Mazmur yang tadi kita baca ini merujuk pada kisah di Keluaran dan Bilangan, yaitu kisah ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka mengeluh kalau mereka kelaparan. Dan kalau kita membaca Keluaran 16 Bapak Ibu, kita menemukan juga bahwa bangsa Israel kemudian menyalahkan Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka, menyalahkan bahwa karena mereka lah gitu ya, karena pemimpin mereka itulah mereka jadi mengalami kelaparan. Karena tadinya di Mesir sudah enak makanannya, lalu keluar dari Mesir mereka jadi nggak enak makanannya. Ini menarik sekaligus membingungkan Bapak Ibu. Kalau kita membaca juga dalam Keluaran 2 ayat 23-25 tertulis bahwa bangsa Israel sendirilah yang sebenarnya ingin keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian Allah mendengar dan memperhatikan mereka sehingga Allah mengabulkan permintaan mereka dan mereka keluar dari perbudakan itu. Tapi ketika mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka justru kembali menggerutu. Mereka bahkan membandingkan keadaan mereka dengan yang dahulu di Mesir. Lebih spesifik lagi, mereka membandingkan
makanan yang mereka dapatkan di Mesir. Bangsa Israel, Bapak Ibu semua, seolah-olah lupa akan masa lalu mereka di Mesir. Mereka juga seolah tidak sadar akan Allah yang dulu telah mendengar dan menjawab doa mereka. Bangsa Israel menjadi sebuah representasi kita di masa kini yang seringkali juga sulit merasa bersyukur. Sulit mengatakan syukur kepada Allah atau terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih bisa makan tahu tempe, masakan pasangan saya yang ya bikin kenyang pokoknya. Atau terima kasih Tuhan, semalam saya masih bisa tidur dengan nyaman. Atau terima kasih Tuhan, keluarga kami masih bisa berjumpa melalui video call dan lain sebagainya. Di tengah beratnya situasi kehidupan di masa pandemi ini, kita terkadang sulit untuk mengatakan syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kita terfokus pada apa yang tidak ada pada kita. Kita juga terfokus pada kekhawatiran kita di masa depan. Bagaimana nanti kalau keluarga kami kelaparan? Bagaimana nanti kalau saya sakit? Bagaimana nanti kalau saya dan keluarga saya tidak bisa ketemu lagi? Bagaimana nanti. Kita seperti hidup di masa depan yang bahkan belum pernah kita ketahui. Dan kita malah akhirnya tidak bisa melihat kenikmatan dan kecukupan kita di masa yang sekarang. Kita pun tidak bisa akhirnya melihat kebaikan-kebaikan Allah yang telah terjadi di masa lalu dan di masa kini. Kita sulit merasa cukup. Bahayanya ketika kita sulit merasa cukup, kita akan terus-menerus berfokus untuk memenuhi setiap kekosongan-kekosongan yang ada di hati kita. Bahkan kekosongan yang sebenarnya bukan terjadi di masa kini, namun di masa depan yang lagi-lagi belum kita ketahui. Alhasil hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Dan bukankah hidup yang seperti itu justru sebenarnya melelahkan Bapak Ibu? Capek kalau kita tidak bisa merasa tenang. Mazmur yang tadi kita baca akhirnya mau menolong kita untuk mengatasi setiap rasa ketidakcukupan yang pernah kita alami, yang mungkin masih mengganggu kita hingga saat ini, yang membuat kita hanya berfokus pada kepentingan diri kita semata. Apabila tadi kita membaca Mazmur 78 secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa Mazmur ini sebenarnya adalah sebuah nyanyian pengajaran. Pemazmur di Mazmur 78 ini hendak menceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya bahwa Tuhan telah menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di sepanjang sejarah kehidupan mereka sebagai bangsa Israel. Kalau kita lihat ke ayat 7 Bapak Ibu, pemazmur juga ingin setiap pembaca atau pendengar tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Remember, mengingat, menjadi aspek yang penting bagi kehidupan umat Allah. Dan bahkan tidak hanya mengingat, tetapi juga mau untuk terus-menerus menceritakan kasih Allah yang memelihara umat. Dan inilah yang dilakukan pemazmur dalam Mazmur 78. Pemazmur menceritakan dan mengajak pembaca untuk melihat kembali ke belakang, mengingat kembali setiap anugerah pemeliharaan Allah yang telah mereka terima, yang telah mereka alami. Dan akhirnya seperti yang tadi kita baca di ayat 25 Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pemazmur mengatakan bahwa dalam kehidupan mereka, Allah sebenarnya telah mengirimkan perbekalan kepada mereka dengan catatan berlimpah-limpah. Pemazmur dalam refleksinya hendak menegaskan bahwa pemberian Allah, pemeliharaan Allah sangat cukup. Bahkan kalau sudah dibilang berlimpah-limpah, artinya itu lebih daripada cukup.
Dan kemudian di ayat 29 pemazmur juga mengatakan bahwa mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia, atau di situ maksudnya Allah, memberikan kepada mereka yang mereka inginkan. Sangat kenyang rasanya setara dengan kata bahwa makanan mereka lebih dari cukup. Pemazmur juga mengungkapkan bahwa bangsa Israel menerima hujan mana, gandum dari langit, hujan daging, hujan burung-burung, yang kemudian diungkapkan ini semua sangat banyak. Kita lihat bahwa Allah memberikan kepada umat Israel yang mereka inginkan, bahkan lebih daripada yang mereka inginkan. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel di masa itu. Namun memang sayangnya bangsa Israel tidak menyadarinya dan tidak pernah mau merasa cukup. Kita mungkin pernah membaca setelah Tuhan memberikan mana dan daging yang berlimpah itu, bangsa Israel masih mengeluh soal makanan. Akan tetapi, berhentikah Allah memelihara mereka? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua. Allah tidak pernah berhenti memelihara umat Israel. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, rasanya tidak hanya kepada bangsa Israel. Allah juga tidak pernah berhenti memelihara kita hingga masa kini. Allah setia memelihara umatnya. Meski memang hidup di masa pandemi menguras segala tenaga dan emosi kita, tetapi mari kita lihat untuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua yang masih bisa melihat atau mendengarkan khotbah pada hari ini, saya mau mengatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang tangguh bertahan melalui masa-masa sulit yang terjadi 1,5 tahun ini. Hanya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, yang mampu menguatkan kita di tengah situasi seperti ini. Dan kasih Allah itu cukup. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, saya juga mau mengatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua juga adalah pribadi-pribadi yang diperhatikan oleh Allah. Meski tubuh rasanya tidak enak, tapi kita masih bisa merasakan kasur yang nyaman, rumah juga, tempat tinggal, makanan yang cukup membuat kenyang, orang-orang di sekitar kita yang perhatikan kita, dan lain sebagainya. Hanya Allah yang mampu menghadirkan pertolongan-pertolongan itu. Dan sekali lagi, pertolongan Allah, Sang Pemelihara kehidupan itu cukup. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara juga yang saat ini masih dalam masa duka karena ditinggal oleh orang terkasih, saya juga mau mengajak kita untuk melihat bahwa entah sudah sekian minggu, sekian bulan, atau sekian tahun kita ditinggal, dan kita harus menjalani hari-hari kita dengan berat karena kita rindu dengan mereka. Tetapi lihatlah bahwa kita mampu melalui sekian waktu yang berat itu hingga kita masih ada sampai saat ini. Sebagaimana orang yang telah berpulang, telah menerima anugerah dari Allah, kita yang ada di dunia juga memperoleh anugerah kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah, Sang Pemelihara kehidupan itu cukup. Rasa cukup menjadi kunci bagi kita untuk bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi pemazmur mengajak kita untuk sejenak menoleh pada jalan yang telah kita tempuh. Kita mungkin pernah mengeluh, tetapi mari kita lihat kembali. Kebaikan Allah tidak bergantung akan apa yang kita lakukan. Kebaikan Allah tidak bergantung akan kondisi kita, perasaan kita.
pada dasarnya adalah kasih. Dan kasihnya adalah cukup bagi kita untuk hidup. Kalau kata sebuah lagu, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan benar-benar kagum oleh kasih Tuhan ketika kita benar-benar mau merasa Tuhan mencukupkan kita. Banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merasa cukup. Kita akan merasa kagum oleh kasih Tuhan ketika kita benar-benar mau melihat kembali pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Keyakinan bahwa Tuhan selalu mencukupkan rasanya tidak akan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang dipenuhi dengan ketakutan akan rasa kekurangan. Bahkan sampai mungkin mengambil jatah atau hak milik orang lain. Kalau kita baca bersama-sama Bapak Ibu, Keluaran 16 ayat 4, Allah menghendaki bangsa Israel untuk memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Perintah Tuhan tampak mengajak bangsa Israel termasuk kita di saat ini untuk mencukupkan diri. Karena Tuhan akan memelihara kita dari hari ke hari. Ambillah secukupnya. Dan dalam doa Bapa kami, kita juga diajarkan oleh Yesus bahwa kita diajak untuk hidup cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan lebih jauh lagi, ternyata merasa cukup tidak hanya berdampak pada ketenangan diri kita, tetapi rasa cukup yang kita rasakan juga menolong kita untuk kemudian berelasi dengan sesama. Amsal yang kita baca hari ini menolong kita untuk memahami hal ini. Tadi Amsal 3 ayat 27 berbunyi, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita pun tidak boleh menahan kebaikan kepada orang lain, apalagi kalau kita mampu melakukannya. Amsal mengajak kita untuk menjadi pribadi, bahkan sahabat yang mau memperhatikan hak-hak hidup orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Kita diajak untuk mau melihat hak-hak hidup orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita yang dalam hidupnya belum merasakan kecukupan. Tentu memang banyak penyebabnya Bapak Ibu semua. Namun mari kita coba untuk peka terhadap sahabat-sahabat kita yang memang tidak mampu karena mereka mengalami diskriminasi. Jadi bagaimanapun mereka berjuang untuk memenuhi hak mereka, mereka tetap sulit untuk menerima hak hidup cukupnya. Ada yang memang tidak mampu dan terpinggirkan karena masalah ekonomi. Ada yang tidak pernah juga merasakan kasih sayang karena begitu saja ditinggal oleh keluarganya. Dan masih banyak lagi. Akibat keegoisan dan keserakahan orang lain, mereka tidak bisa menerima hak hidup mereka. Padahal kepedulian dan pemeliharaan Allah sebenarnya adalah cukup bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan. Maka dari itu, ini adalah panggilan kita untuk kita semua. Kita yang senantiasa telah merasakan pemeliharaan Allah, kita yang selama ini telah dicukupkan oleh Allah, bahkan diberikan berkat-berkat yang melimpah. Kita yang berarti mampu untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Kalau kita percaya bahwa memang pemeliharaan dan cinta kasih Allah adalah cukup untuk seisi dunia ini, dan kemudian kita melihat ada orang-orang yang hidup berkekurangan, kita seharusnya berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Tentu. Tapi mari kita juga berefleksi, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk menyatakan pemeliharaan Allah dan untuk menyatakan cinta kasih Allah bagi hidup orang lain. Mari kita menjadi sahabat-sahabat yang mau memperhatikan orang lain,
yang mau peduli kepada orang lain dan tidak menahan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Di ayat 28 Amsal bahkan mengatakan untuk kita tidak menunda kebaikan. Kita tidak boleh mengatakan besok aja deh berbuat baiknya. Ya apalagi kalau kita bisa melakukannya saat ini. Rasanya Amsal benar-benar mengerti kecenderungan manusia dan mengajak kita untuk berhati-hati terhadap kecenderungan kita tersebut yang suka menunda-nunda kebaikan. Sekarang saya memberikan kita sedikit aktivitas Bapak Ibu. Coba kita tanya ke orang-orang di sekitar kita saat ini yang beribadah bersama dengan kita, atau kalau kita ibadahnya sendirian, coba kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebenarnya apa sih yang membuat kita menunda kebaikan? Apa yang membuat kita menunda berbuat baik? Nah, saya akan memberikan waktu kepada kita 10 detik untuk kita tanya jawab dengan orang-orang di sekitar kita, atau untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita menunda berbuat baik? Sudah Bapak Ibu semua? Ya, tampaknya masih ada yang belum. Memang waktunya sangat singkat. Nanti setelah ibadah boleh dilanjutkan refleksinya Bapak Ibu semua. Saya duga jawaban kita kurang lebih ada beberapa gitu ya. Mungkin pertama karena ya belum ada waktu, belum ada tenaga, belum ada materi. Lalu yang kedua, kalau kita udah punya waktu, tenaga, atau materi, kita mungkin berpikir nunggu nanti ada cadangan dulu deh gitu ya. Takut nggak cukup buat saya nanti gitu. Atau yang ketiga karena kita berpikir itu bukan bagian saya, kayaknya ada orang lain lagi yang bisa melakukannya. Atau mungkin ada alasan-alasan yang lainnya yang membuat kita menunda berbuat baik. Padahal Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Amsal tampak hendak menegaskan bahwa kepedulian harus diwujudkan sesegera mungkin. Terlebih ketika kita melihat konteks kita sekarang ini, banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran kasih, misalnya melalui makanan atau obat-obatan atau vitamin di masa-masa isomannya. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat banyak lansia-lansia di sekitar kita yang mengalami kesepian dan kesulitan menggunakan gadget, sehingga kita butuh segera menyapa dan memperhatikan mereka. Atau juga banyak anak-anak yang sulit sekolah karena keterbatasan gadget. Jadi mereka sebenarnya lagi butuh segera gadget-gadget itu dan lain sebagainya. Pandemi menunjukkan kepada kita, pandemi menjadi waktu bagi kita untuk berpikir sejauh mana saya sudah menjadi sahabat yang peduli. Sekaligus jauh mana saya sudah langsung bertindak sebagai sahabat yang peduli. Tentu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menjadi pribadi yang peduli tidak selalu mudah. Di tengah kekhawatiran kita akan masa depan, apalagi masa pandemi yang penuh dengan ketidakpastian, kita dipaksa, kita harus menantang diri kita untuk berkata, cukup. Apa yang saya miliki saat ini cukup. Kita juga mungkin diharuskan untuk melawan ketakutan kita kalau nanti kita misalnya takut dimanfaatkan oleh orang lain, atau ketakutan akan situasi-situasi dadakan dan lain sebagainya. Melawan ketakutan dan kekhawatiran kita sendiri itu tidak mudah. Tapi menariknya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, minggu lalu kita telah membaca dan diingatkan akan seorang anak kecil yang berani memberikan seluruh makanan yang dia miliki. Saya bayangkan di satu sisi dia pasti merasa khawatir juga. Itu satu-satunya bekal yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia untuk dia makan pada hari itu. Pasti ada ketakutan juga untuk dia menyerahkan semuanya kepada Yesus waktu itu. Tapi di sisi lain, ketika akhirnya dia berani memberikan apa yang dia punya kepada Yesus, rasanya kalau saya membayangkan saya menjadi anak itu, dia
pasti yakin gitu ya. Dia yakin bahwa hari itu saya juga akan makan kok seperti hari-hari sebelumnya saya selalu makan. Jadi buat apa saya harus takut? Saya pasti makan karena selama ini saya selalu makan. Jadi akhirnya dia berani menyerahkan apa yang ada padanya, seluruh yang ada padanya untuk kepentingan orang banyak. Fokus dia tidak lagi menjadi kepada dirinya sendiri, kemudian dia habiskan makanan itu, tetapi dia yakin bahwa apa yang dia punya itu cukup. Dan akhirnya dia mau berbagi kepada orang banyak. Kita juga pasti pernah membaca kisah seorang janda miskin yang berani menyerahkan seluruh yang ada padanya bahkan di tengah kekurangannya. Saya bayangkan itu pasti sulit, tapi dia berani melakukan itu dengan segala resikonya. Karena dia menghayati bahwa Allah akan selalu memelihara dia. Allah memelihara dia di sepanjang kehidupannya. Dan saya yakin ini jugalah yang dialami oleh PPK Tabita, yang hari ini kita ingat rayakan 53 tahun pelayanannya. Tantangan di masa pandemi yang dialami PPK Tabita pasti banyak. PPK Tabita pasti harus beradaptasi dari segi prosedur, sumber daya, dan lain sebagainya. Akan tetapi PPK Tabita telah berkomitmen untuk menjadi sobat di kala duka bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih. PPK Tabita pun telah diperlihatkan akan penyertaan Tuhan bahkan hingga 53 tahun. Dan penyertaan Tuhan inilah yang menolong PPK Tabita untuk yakin, melangkah dengan yakin di tengah tantangan masa kini dan masa depan. Kasih Tuhan cukup untuk menguatkan PPK Tabita menjadi sahabat yang peduli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya pernah mendengar satu quote. Quote-nya berbunyi demikian: lakukanlah sesuatu untuk orang lain bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka lakukan dalam hidup kita, tetapi karena siapa kita. Dan saya merenungkan, siapa kita? Kita adalah pribadi-pribadi yang telah menerima kecukupan atas pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya refleksi PPK Tabita tahun ini, refleksi pemazmur, refleksi Amsal untuk menjadi sahabat yang peduli juga menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi ataupun gereja yang peduli. Dengan landasan bahwa Allah sebenarnya telah mencukupkan kita. Menjadi sahabat yang peduli adalah ungkapan syukur atas cukupnya anugerah Allah di dalam hidup kita. Kiranya pemeliharaan Tuhan memampukan kita untuk menjadi sahabat yang peduli. Amin.
bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dalam setiap cerita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat ulang tahun untuk BPK Penabur yang ke-71 tahun. Tetap jaya dan menjadi berkat untuk orang lain. Tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Allah pada segala abad dan tempat, mari kita mengingat janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapa dan saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber cinta dan kehidupan kami. Kami saat ini bersyukur akan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan pemeliharaan-Mu yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkaulah yang memampukan kami dan menguatkan kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang senantiasa peduli. Dan kiranya cinta kasih-Mu tidak hanya berhenti sampai di kami ya Tuhan. Kami juga boleh melanjutkan cinta kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh terus setia untuk menjadi sahabat-sahabat yang peduli. Sehingga cinta kasih-Mu boleh dirasakan oleh semakin banyak orang. Bahkan oleh seluruh ciptaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Hadirkanlah juga cinta-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Baik mereka yang terpapar COVID-19 ataupun yang sakit lainnya. Tuhan, kami percaya Engkau yang mampu memulihkan mereka. Kiranya mereka boleh juga senantiasa merasakan cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan meski tubuh mereka tidak nyaman. Engkau juga berkati setiap tenaga medis yang menolong proses penyembuhan mereka. Engkau pakai mereka ya Tuhan. Dan Engkau juga hadir bagi keluarga dan para sahabat yang turut mendampingi orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Berikanlahnya juga cinta kasih dan kesabaran yang besar ketika mereka boleh mendampingi saudara-saudara kami. Kami juga mohon cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena krisis di dalam kehidupannya. Bagi saudara-saudara kami yang Engkau izinkan boleh bergumul dengan krisis ekonomi, baik karena berkurangnya pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan, ya Tuhan, hadirlah untuk mereka, berikanlah mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka, dan pada akhirnya kami percaya, dan ajar mereka juga untuk percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Meski dengan cara yang tidak terduga. Ya Tuhan, hadirlah juga bagi mereka yang sedang bergumul di dalam konflik. Berikanlah kedamaian di tengah-tengah relasi mereka ya Tuhan. Baik mereka yang sedang dilanda konflik keluarga ataupun konflik-konflik dalam relasi lainnya. Ya Tuhan, Engkaulah sumber damai yang kami percaya mampu kembali memulihkan setiap relasi-relasi yang sedang rusak. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa duka. Hadirlah juga Tuhan untuk mereka. Dan berikanlah mereka penghiburan dan pengharapan di dalam nama Tuhan. Engkau mampukan mereka untuk kuat. Kuat menjalani hari demi hari tanpa orang yang dikasihi. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu setia juga mengasihi dan mendampingi mereka. Ya Tuhan, kami juga ingat akan gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus untuk GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Tuhan, pakailah gerejamu ini untuk menjadi gereja yang semakin menyebarkan cinta kasih Tuhan, yang boleh semakin mewujudkan pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang merasakan dampak dari keberadaan gerejamu di dunia ini. Engkau berkati setiap pendeta dan pengerja yang Engkau hadirkan. Engkau berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan di dalam masa-masa pelayanannya. Engkau juga berikanlah mereka hikmat untuk memimpin gereja ini. Dan ya Tuhan, berikanlah juga hati yang mengasihi dan hati yang senantiasa melayani, terutama di tengah-tengah tantangan pandemi saat ini. Engkau juga hadir Tuhan, hadirlah bagi setiap pemimpin-pemimpin, penatua, pengurus ataupun aktivis lainnya. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan
di dalam masa-masa pelayanan yang boleh Engkau izinkan bagi mereka. Kiranya mereka boleh terus belajar, mereka boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan dan kekuatan dari Tuhan di dalam masa-masa pelayanan ini. Dan ajarlah mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk melayani dan tulus untuk melayani Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati setiap anggota jemaat dan simpatisan yang Engkau hadirkan di gereja ini untuk bersama-sama membangun gereja ini. Ya Tuhan, pakailah juga setiap anggota maupun aktivis maupun simpatisan lainnya juga ya Tuhan, untuk bersama-sama bekerja sama menghadirkan pemeliharaan Tuhan, dan boleh bersama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini sehingga boleh semakin berdampak. Dan Engkau berkati juga setiap program pelayanan yang boleh dirancangkan agar satu persatu boleh berjalan dengan baik dan boleh menghasilkan dampak bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan maupun orang-orang lain yang terkait ya Tuhan. Sekali lagi Kau berikan kepada orang-orang yang melayani hati yang sungguh, sehingga segala program yang boleh dirancangkan dan dilakukan ini benar-benar boleh membawa kebaikan. Dan hari ini secara khusus kami juga mengingat PPK Tabita yang telah melayani selama 53 tahun ya Tuhan. Pelayanan yang pastinya tidak mudah, terutama di tengah masa-masa pandemi ini, di mana berbagai adaptasi harus dilakukan. Tetapi seperti Tuhan yang telah menyertai 53 tahun perjalanan, Engkau juga ya Tuhan yang akan menyertai bertahun-tahun ke depannya. Pakai mereka lebih lagi ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan penghiburan bagi orang-orang yang tengah berduka. Berikanlah juga ya Tuhan PPK Tabita ini kekuatan di setiap kendala yang mereka mungkin harus hadapi dalam pelayanannya. Sehingga di dalam kasih Tuhan, PPK Tabita boleh terus bertumbuh dan boleh terus setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah. Ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan hikmat bagi mereka ketika mereka harus membuat peraturan dan mengambil keputusan di dalam situasi yang tidak mudah. Tuhan, berikanlah kepada mereka hati yang juga mau melayani masyarakat, sehingga bangsa ini boleh terus maju di dalam cinta kasih Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang boleh menjadi bagian dari negara ini, terutama di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Engkau berikanlah kami sebagai masyarakat kesadaran untuk bersama-sama menjaga bangsa kami, menjaga negeri tercinta kami. Dan kami juga boleh bersama-sama mau terlibat untuk membangun dan memajukan negeri ini. Terlebih ya Tuhan, pakailah kami untuk juga menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa kami. Mungkin banyak konflik juga yang sedang dialami oleh bangsa kami. Ya Tuhan, perhatikanlah bangsa kami dan kasihanilah bangsa kami, dan jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan di dalam bangsa kami ini. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan dan kasihanilah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatakan syukur kita atas berkat-berkat terbaik Tuhan bagi kita. 1 Tawarik 16 ayat 8 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala berkat, kami mensyukuri semua karunia terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Karunia-Mu selalu melampaui apa yang dapat kami perkirakan. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang selalu dapat kami rasakan dalam setiap pengalaman yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dalam persembahan yang kami hantarkan kepadamu. Dalam rasa syukur yang sungguh, kami naikkan doa kami ini. Amin. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang peduli. Dan Tuhan menghendaki kita untuk menyatakan kepedulian tersebut lewat kehadiran kita bagi sesama yang Tuhan perjumpakan. Mampukanlah kami untuk melanjutkan kepedulian-Mu ya Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk mengerjakannya. Tiada
Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jadilah berkat Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Hadirkanlah persahabatan dengan setiap orang dan tunjukkanlah kepedulian dan kasih bagi sesama. Karena Tuhan sumber segala kasih karunia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.